Satu putaran atau dua putaran di Pilkada Jakarta ini yang masih kita bahas bersama dengan Mas Aditya Perdana. Tapi memang kita masih menunggu ya Mas Aditya hasil hitung resmi dari KPU. Tapi sudah bisa dibaca. Sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi terkait satu putaran, dua putaran tadi yang sebelum jeda. Soal hasil hitung cepat Dharma Kun yang memperoleh 10%. Ini menurut Anda suaranya memang dari awal ini adalah pendukung loyalisnya Dharma Kun atau ada swing voter, termaksud mungkin ya suara dari anak abah begitu yang akhirnya bergeser ke Dharma Kun sehingga 10% ini? Ya memang nanti kita akan melakukan analisis ya, artinya kita akan bisa breakdown dan pantau lebih lanjut bagaimana kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi. Saya menduga satu yang bisa kita perhatikan bahwa ada mungkin pemilih yang merasa tidak ingin memilih pasangan satu ataupun satu atau tiga, yang memang merepresentasikan kelompok-kelompok tertentu. Jadi kalau misalkan bicara soal pembelahan politik di Jakarta itu kan memang sudah ada segmentasinya. Ini yang kelompoknya Islam, ini yang kelompoknya merah dan sebagainya. Jadi artinya ini menurut saya bisa kita lihat itu dulu. Satu. Yang kedua adalah kemarin memang kita memperhatikan ada juga dukungan-dukungan yang seperti misalkan Anies Baswedan gitu ya, yang anak abah itu. Bisa jadi mungkin ada di area itu. Yang ketiga kita juga mungkin saja ini berasal dari anak-anak muda yang merasa perlu melihat sosok yang berbeda gitu ya. Karena paslon nomor 2 ini kan di banyak debat gitu ya, di hampir semua debat itu kan cenderungnya unik gitu ya. Dan memang ini bisa jadi sesuatu yang menarik buat orang-orang yang merasa bahwa kita perlu alternatif gitu ya, yang bisa dipertimbangkan. Sehingga ya faktor-faktor yang disebutkan Mas Adi tadi ya, yang menjadi sejumlah faktor akhirnya pemilih Jakarta menentukan memberikan pilihannya kepada Dharma Kun ini. Angkanya 10%. Tapi menurut Anda nanti pengaruhnya ke paslon lain ini bagaimana dengan 10% ini? 10% ini akan punya pengaruh signifikan kalau kita bicara soal satu putaran atau dua putaran, terutama dua putaran. Maka kemudian kita akan bisa melihat potensi 10% dari Dharma Kun itu akan lari kemana? Gitu. Apakah akan lari ke Rano, RK ataupun juga Pram. Nah itu yang nanti kita akan coba cek karena saya yakin setelah ini kalau misalkan ini dua putaran akan ada lobby dan negosiasi politik di antara mereka. Gitu. Tapi sebelumnya sudah kebaca belum sih Anda sendiri kalau melihat dari tim kampanyenya atau dari sosok Dharma Kunnya sendiri akan condong kemana? Sudah bisa terbaca atau wah ini masih bias? Ya kemungkinan itu bisa terjadi ya. Karena kalau baca situasinya mungkin kita akan bisa analisis misalkan calon wakil gubernur yang Mas Kunnya itu kan pernah nyalek dari PAN. Nah, sementara PAN itu kan ke Ridwan Kamil, RK Susono. RK Susono. Nah ini mungkin kalau dari lihat itunya saja kita akan bisa memprediksi mungkin ke sana gitu. Tapi kita tidak tahu apakah kemudian dia akan membelah suaranya atau memang nanti akan ada ke Pram yang mungkin atas dasar lobby dan segala macam. Kita tidak paham. Karena kan Mas Pram sendiri dianggap sebagai komunikator yang baik gitu ya ke banyak pihak gitu ya. Kedepan 10% ini nanti Anda melihatnya ini dari sosok Dharma Kunnya sendiri, mereka akan jadi sebagai bargaining position mereka untuk wah saya punya cukup suara nih untuk diperebutkan oleh dua paslon ini. Nanti apa yang menjadi menjadi daya tawar lah dari Dharma Kun sendiri? Saya pikir nanti mereka akan bicara soal bukan hanya pemilihnya gitu ya, tapi paling tidak mereka punya tawaran program apa yang mau disampaikan kepada dua calon yang kemungkinan akan lewat kalau misalkan putaran kedua gitu ya. Jadi menurut saya itu akan sangat mahal gitu ya. Kalau misalkan ini dua putaran gitu ya, bagi Dharma Kun dan juga bagi paslon yang sedang bertanding. Karena mereka akan berpikir bahwa ada orang yang akan mereka ajak bicara dan ajak diskusi untuk kemudian ini kita mau bicara seperti apa. Ini mengingatkan waktu Pilkada Jakarta tahun 2017 gitu ya, pada sebelumnya waktu yang sebelumnya itu kan juga dua putaran, betul, gitu, dua putaran. Itu juga menarik untuk melihat sebenarnya suaranya AHY itu lari kemana gitu kan. Nah itu menurut saya juga akan mirip gitu ya. Dan ini juga terjadi ya. Meskipun ini prosentasenya akan jauh lebih rendah gitu ya. Betul, meskipun hanya 10% begitu. Tapi kalau kita lihat-lihat ada diskusi di ruang publik yang menyatakan andai saja nih kalau Dharma Kun nggak 10% aja, ini pasti salah satu paslon kan bisa satu putaran. Anda membaca seperti itu juga nggak? Iya bisa jadi demikian gitu ya. Tapi pada kenyataan faktanya hari ini kita bicara dia sudah 10% gitu ya. Jadi artinya pemilih kita di Jakarta paling tidak untuk mengatakan bahwa
mereka menggunakan rasionalitasnya juga gitu ya, nggak kepengen yang dua gitu ya, yang satu atau tiga gitu ya, dan pilihan dua itu ya bisa menjadi faktor kuncinya bagi orang-orang yang nggak kepengen dua-duanya gitu ya. Ya 10% tadi ya, berdasarkan hasil hitung cepat ya, sekali lagi ini masih Tapi berdasarkan kadang-kadang hasil hitung cepat. rasionalitas itu bagi pemilih itu tidak ada juga gitu. Yang penting ya pembeda aja gitu kan. Itu juga menarik untuk dilihat Ini yang harus dianalisis lebih dalam lagi ya, sebenarnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga akhirnya warga Jakarta menaruhkan pilihan mereka ke Darmakun nih berdasarkan hitung cepat yang 10% ini. Jadi juga Anda menyebutkan bahwa di detik-detik terakhir ada peralihan suara dari anak abah gitu kan, swing voter, karena ada endorsement bisa dikatakan seperti itu dari gubernur sebelumnya yaitu Anies Baswedan. Seberpengaruh itu sehingga akhirnya Pramono Rano unggul dihitung cepat. Logikanya adalah sebelum pemilihan ini dilakukan, Pak Anies itu ketika Pilpres dia menang di Jakarta lebih dari 40%. Yang kedua, sebelum pilkada ini dijalankan atau disahkan, Pak Anies kan sempat juga berniat untuk maju. Nah, banyak survei itu mengatakan Pak Anies waktu itu sudah 45%, Mas. Jadi artinya suaranya Pak Anies itu relatif besar. Sehingga ketika misalkan dia nggak jadi nyalon, ada potensi suara ini bisa dimanfaatkan. Nah, ketika di tengah perjalanan masa kampanye, dua paslon ini RK dan juga Pram bertanding, banyak lembaga survei bilang itu ada keterbelahan di dua ini. Keterbelahan suara anak abah. Karena di dalam suara anak abah itu ada teman-teman PKS dan juga teman-teman kelompok muslim yang sangat kuat dengan Anies Baswedan. Nah, ketika ini beralih dukungan itu ke Pram, maka saya menduga bahwa dikonsolidasikan untuk satu suara saja ke Pram gitu ya. Jadi menurut saya masuk akal gitu ya, karena memang ini kelihatan trennya itu, perubahan-perubahan itu berdasarkan pertimbangan itu. Dan setelah itu kan mereka kan bentuk posko komando segala macam dan membantu pemenangannya. Meskipun kalau kita lihat dari catatan untuk Pileg Jakarta, partai yang menang PKS dan PKS tentu mendukung RK Suswono. Itu nggak ada ngaruhnya, berarti memang sosok Anies ini begitu besar begitu. Ada dua hal ya ketika bicara soal Anies itu, kita harus memperhatikan memang PKS, itu betul. Tapi pada sisi yang lain kita juga harus melihat bahwa pemilih PKS itu melihat keputusan partainya masuk di dalam pemerintahan Prabowo itu sesuatu yang juga perlu dipertimbangkan. Ya, apakah mereka serak atau tidak, itu satu hal, sehingga kemudian mereka menjadi gabung di dalam bersama Ridwan Kamil, itu sesuatu atau tidak. Nah, tetapi pada sisi yang lain, pemilihnya Anies yang juga PKS, ya mungkin dia akan punya putusan-putusan yang memang sudah langsung mengambil keputusan ya, yang mungkin akan bisa jadi berbeda sebagai bentuk dalam tanda kutip protes gitu ya, bahwa kami tidak setuju juga dengan dalam pilihan-pilihan itu. Tahan dulu ya Mas Adit ya, kita akan menuju ke posko pemenangan dari Pram Rano untuk mendengarkan konferensi pers dari paslon Pram Rano terkait dengan hasil hitung cepat dan pilkada. Salam sejahtera, selamat malam semuanya. Terima kasih teman-teman media, karena seperti yang dijanjikan oleh Mas Pram dan Bang Dul, malam hari ini kita akan memberikan pernyataan karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 2024 Pasal 10 Ayat 2 bahwa pilkada di Jakarta ini yang dinyatakan sebagai pemenang adalah yang memenuhi syarat 50% plus 1 suara. Terkait dengan itu, menurut hasil perhitungan kami, sampai pada malam ini, pasangan nomor urut 3, Mas Pram dan Bang Dul, surplus suara dari 50% kurang lebih 3.000 suara. Secara detailnya, hasil perhitungan real count kami akan disampaikan oleh Pak Sekretaris, Pak Aryo Bima. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu.
Kawan-kawan media, saya ucapkan terima kasih. Seranti nunggu sampai malam ini. Kawan-kawan melihat 1.400 koordinator menyerahkan bukti lembaran faktual C1. C1 hasil rekap dari TPS. Dari jumlah TPS 14.835. Total keseluruhan hampir 99,60 kita sudah masuk. Sekarang memang menyerahkan bukti otentik faktualnya, tapi sebenarnya rekapnya sudah dikirim by Genset mulai tadi pada saat mereka sudah mendapatkan di masing-masing TPS. Dan bukti faktual ini akan kita simpan menjadi dokumen politik di kantor tim pemenangan kalau toh nanti ada sengketa pemilu. Ya. Kawan-kawan bisa lihat ini kita koordinasikan 1.400 datang ke sini untuk ngantri, di mana diverifikasi. Mengapa dia harus nunggu? Karena untuk melihat cap basah dari petugas TPS maupun saksi-saksi yang ada di form C1. Ini sebagai bukti kelengkapan betapa seriusnya kita untuk mendokumentasikan fakta-fakta kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Cak Lontong, bahwa selisih suara 50% plus 1 kita unggul kurang lebihnya 3.000, tepatnya 2.921. Karena masih ada beberapa TPS yang masih proses penghitungan. Dari jumlah TPS yang kita hitung 14.835, yang kurang belum masuk ke kita kurang lebih ada sekitar 43 TPS. Ya, 43 TPS. Ya. Dari data total masuk yang ada. Ya. Yang mana perolehan suara kita sekitar 2 juta 163.111. Ya. Itu perolehan suara 03, yang mana surplusnya sekitar 3.000. Dengan demikian memenuhi pasal 10 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2024, pasangan Mas Pram Bang Dul secara resmi dari tim pemenangan menyampaikan menang dalam 1 putaran. Jakarta menyala. Satu putaran. Ini semuanya didasari atas bukti faktual yang mempunyai dasar hukum, yaitu rekap dari C1. Prosentasenya berapa? Prosentase perolehan dari Mas Pram Bang Dul kurang lebih sekitar 50,09%. Yang mana perolehan itu minimal 50%-nya kurang lebih sekitar 2.140.000-an. Ya. Dari data yang masuk minimal 2.140.000-an. Ya. Dengan demikian masih kita
akan tidak lanjuti sebagai bukti dari rekap yang masih belum masuk tadi. Saya katakan kita kurang lebih sekitar 53 TPS ya. Ada di Jakarta Selatan, ada di Jakarta Pusat, ada ya Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat yang memang masih sebagian belum masuk ke kita. Kecil, Jakarta Timur hanya sebagian kecil yang belum masuk. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan saya mengucapkan apresiasi buat kawan-kawan wartawan yang sudah menunggu. Sekali lagi saya tegaskan, dari tim pemenangan Mas Pram Bangdul pada malam hari ini, dari rekap faktual yang kita rekap sendiri, memutuskan Mas Pram Bangdul menang 1 putaran dengan selisih suara 3.000 suara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Konferensi pers yang disampaikan oleh tim pemenangan dari Pram Rano, disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan, Calontong, dan juga ada Sekretaris Tim Pemenangan, Arya Bima, mengklaim menang 1 putaran dengan selisih suara 3.000 suara. Mas Adit, tanggapannya. Tapi tetap aja ya, kita masih, ataupun juga disampaikan tadi bahwa masih akan tetap menunggu hasil real count dari KPU. Ya, jadi memang kita harus perhatikan juga bahwa ini kan pasti soal klaim dari peserta ya. Tetap ini kita harus benar-benar tersampaikan ya, ke publik ya, bahwa ini masih klaim gitu. Klaim dari peserta yang mereka juga punya penghitungan yang secara formal, karena mereka sebagai saksi di dalam setiap TPS, maka mereka punya bukti itu yang tadi dimaksud oleh Mas Arya Bima gitu ya, terkait dengan cap basah dan segala macam. Jadi itu satu. Yang kedua, tentu kita harus menunggu putusan akhirnya dari KPU nanti tanggal 16 Desember gitu ya, untuk mengatakan bahwa siapa yang menang. Nah, yang ketiga, dalam konteks hitung-hitungan yang tadi disampaikan, menurut saya nanti akan menjadi sangat menarik. Seandainya tadi, makanya tadi saya perhatikan detailnya itu, kita akan bisa memastikan berapa jumlah suaranya, pemilihnya yang terdaftar, berapa yang mencoblos gitu ya, yang menggunakan hak suaranya, dan kemudian berapa juga yang kemudian mencoblos pasangan 1, 2, dan 3. Suara saya yang mencoblos 1, 2, 3 ya. Betul, sehingga kemudian kita akan punya hitungan yang detail juga, sehingga kemudian angka itu tepat atau tidak gitu ya, untuk menghitung yang disebut dengan 50,09% tadi ya. Jadi klaimnya tetap tadi ada selisih yang tipis ya menurut saya, 3.000. Ini menurut Anda selisih tipis banget atau gimana nih? Ya, saya pikir itu selisih yang cukup banyak ya. Cukup banyak, 3.000 cukup banyak. Karena kalau bicara soal angka 3.000 itu kan memang cukup banyak gitu, untuk mengatakan bahwa mereka punya suara lebih dari 50% ya. Karena yang diminta oleh undang-undang itu, meskipun hanya beda 1 suara, itu tetap dianggap menang. Oke, lagi-lagi kita ingatkan juga ya bahwa ke pemirsa bahwa ini semua masih klaim dan berdasarkan hasil hitung cepat. Sekali lagi kami ingatkan bahwa hasil keputusannya nanti kita akan menunggu real count dari Komisi Pemilihan Umum yang melaksanakan penghitungan pada pengumumannya 16 Desember mendatang ya. Dan saudara, kami masih memperbincangkan terkait dengan bagaimana dinamika pilkada serentak yang terjadi di tanah air. Tadi sudah pilkada DKI Jakarta, dan usai jeda kita akan membahas seperti apa dinamika pilkada yang terjadi di wilayah lain termasuk di Jawa Tengah. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.